Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiah Ajeng Nuradita dengan NIM D 1041211067. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai part completion. Di sini sebelumnya sudah ada aktivitas yang kita tentukan. Lalu di sini juga sudah ada estimasi waktu mulai dari optimis, lalu mostly dan juga pesimis. Nah, setelah itu kita akan menentukan critical path-nya. Untuk menentukan critical path, kita perlu untuk membuat network diagram. Tapi sebelum itu, kita akan menentukan durasi rata-rata dari waktu yang sudah kita estimasikan ini. Nah, yaitu kita akan mencari mean time-nya. Rumusnya itu adalah TO ditambah 4 dikali TM ditambah TP dibagi 6. Kita ambil aktivitas pertama, yaitu aktivitas 1-2, di mana TO sama dengan 4, lalu TM-nya 6, di sini 4 dikali 6, lalu ditambah TP sama dengan 8, ditambah TP sama dengan 8, dibagi 6. Kita dapatkan 4 ditambah 24 ditambah 8 dibagi 6, sama dengan 36 dibagi 6, maka TA untuk aktivitas 1 sama dengan 6. Nah, setelah itu kita lakukan rumus ini untuk semua aktivitas dari awal sampai akhir. Maka kita bisa dapatkan durasi dari setiap aktivitas tersebut. Nah, setelah itu kita buat network diagramnya dengan durasinya. Nah, di sini anggap kotak-kotak ini belum ada ya. Nah, jadi yang pertama yang kita punya itu adalah network diagram dan juga durasi. Sekarang kita akan menghitung nilai TE dan juga TL. Nah, TE itu adalah nilai untuk kotak yang di atas, lalu TL itu nilai kotak yang di bawah. Pertama kita cari dulu untuk nilai TE-nya. Jadi untuk TE 1 itu kita berikan nilai 0. Nah, lalu TE2 itu sama dengan TE sebelumnya ditambah durasi. Jadi TE sebelumnya itu adalah TE1 di mana sama dengan 0, kita tambahkan dengan durasinya yaitu 6. Jadi 0 ditambah 6 sama dengan 6. Lalu TE3 di mana TE1 ditambah durasi yaitu 0 ditambah 8 sama dengan 8. Nah, bagaimana untuk TE4? Nah, untuk TE4 ini kita ambil yang nilainya maksimum. Jadi pertama kita ada yang dari 2 ke 4 ya. Jadi untuk 2 ke 4 ini berarti TE2 ditambah 3. TE2 itu 6, 6 ditambah 3 9. Jadi 2 ke 4 itu 9. Lalu untuk 3 ke 4 itu ada TE3 sama dengan 8, kita tambahkan 6. 8 ditambah 6 sama dengan 14. Nah, dari sini ada nilai 9 dan 14. Kita ambil nilai maksimumnya yaitu 14. Nah, seperti itu. Terus sampai kita dapatkan TE10. Nah, tadi untuk TE, kalau ada 2 ini, maka kita ambil nilai yang maksimum. Nah, di sini kita sudah dapatkan TE10 yaitu 37. Sekarang kotak atas udah terisi semua. Sekarang kita lanjut untuk yang kotak bawah yaitu TL. Untuk TL10 itu sama dengan TE10, jadi sama dengan 37. Nah, selanjutnya kita hitung TL9 yaitu TL sebelumnya dikurang dengan durasi. Artinya TL10 dikurang dengan 5. Jadi 37 dikurang 5 maka sama dengan 32. Begitu juga dengan TL8. Yaitu 37 dikurangkan durasinya yaitu sama dengan 25. Nah, kita lakukan juga untuk TL6 dan TL7. Lalu kita cari nih untuk TL5. Nah, di TL5 ini kan kita ada 2 ya. Ada yang dari 6 ke 5, ada yang dari 7 ke 5. Kita ambil nilai yang minimum. Kalau TE tadi itu kita ambil nilai maksimum, TL ini kita ambil nilai minimum. Jadi, untuk TL5 pertama kita lihat dari 6 ke 5. TL6 itu 23. 23 dikurang 4 sama dengan 21. Lalu kita lihat 7 ke 5.
TL7 itu sama dengan 17. 17 dikurang 3 itu sama dengan 14. Jadi kita ambil nilai minimum dari 21 dan 14. Maka yang minimum adalah 14. Maka dari itu TL5 sama dengan 14. Nah, lanjutlah sampailah kita ke TL1 di mana kita dapatkan nilainya sama dengan 0. Setelah kita menghitung nilai TE dan TL, sekarang kita bisa menentukan critical path. Critical path atau jalur kritis ini adalah jalur terpanjang yang harus dilalui agar kita bisa menyelesaikan proyek itu dengan tepat waktu. Nah, critical path ini diambil di mana nilai float itu sama dengan 0. Nah, nilai float itu adalah selisih antara TE dan TL. Jadi, critical path ini bisa kita ambil dengan melihat nilai TE itu sama dengan TL. Jadi kita lihat ada 1, lalu 3, lalu 5, 7, 8, dan 10. Ini nilai TE-nya sama dengan TL. Ini kita tuliskan 1, 3, 5, 7, 8, 10. Lalu kita hitung durasinya. Nah, ini sama dengan 37. Jadi, artinya untuk expected days-nya itu sama dengan 37. Nah, setelah itu kita menghitung nilai variance dan juga standard deviation. Untuk menghitung variance, itu kita gunakan rumus TP min TO dibagi 6 pangkat 2. Nah, kita lihat untuk aktivitas yang pertama itu aktivitas 1, 2. TP min TO. TP sama dengan 8, TO sama dengan 4. 8 dikurang 4 dibagi 6, itu sama dengan 2/3. Lalu 2/3 kita pangkatkan 2, maka kita dapatkanlah nilai 0,4444. Lalu kita lakukan rumus ini untuk semua aktivitas dari aktivitas pertama sampai terakhir. Lalu kita dapatlah nilai variance-nya itu. Nah, sekarang, untuk mencari standard deviation, kita perlu variance of activity in critical path. Jadi artinya kita perlu menghitung nilai total dari variance yang dimana itu termasuk critical path. Jadi kita tadi sudah dapat critical path-nya 1, 3, 5, 7, 8, 10. Artinya ini 1, 3, lalu 3, 5, lalu 5, 7, lalu 7, 8, dan juga 8, 10. Nah, di sini sudah dituliskan nilai variance of activity yang termasuk dalam critical path tadi. Lalu kita jumlahkan, maka dapatlah hasil dari total variance-nya ini, yaitu 5,888889. Nah, untuk mencari standar deviation-nya, itu kita akarkan tadi dari total variance of activity in critical path. Jadi kita akarkan 5,8889 ini. Kita dapatkan nilai 2,42. Nah, setelah kita dapatkan nilai standard deviation, sekarang kita bisa menghitung probabilitas proyeknya selesai dalam berapa hari, sekian hari. Di sini kita akan menghitung probabilitas proyek untuk selesai dalam 40 hari. Maka di sini ZO itu sama dengan TS min TE dibagi standard deviation. TS-nya itu adalah 40, lalu TE atau time expected-nya itu tadi ya sama dengan 37, lalu standard deviation-nya sama dengan 2,42. Jadi 40 dikurang 37 dibagi 2,42. Kita dapatkan nilainya 1,23. Nah, di sini kita lihat nilai 1,23 di tabel normal itu sama dengan berapa? Ini ada standar normal distribution. Jadi kita lihat nilai 1,23. Ini pertama ada 1,2. Lalu di sini 0,3. Kita dapatkan nilai 0,89065. Nah, berarti probabilitasnya kita kalikan dengan 100%. Jadi probabilitas project ini selesai dalam 40 hari yaitu sama dengan 89,065%.
Oke. Nah, ini adalah part completion untuk problem 1. Sekarang kita masuk ke problem 2. Ini sama, pengerjaannya, rumusnya sama, hanya beda di aktivitasnya saja. Ini kita sudah ada aktivitas dari 1 sampai 7. Kita tadi juga bisa menghitung TA dengan rumus ini. Tadi TO ditambah 4 dikali TM ditambah TP dibagi 6. Nah, di sini dapatlah hasil time average ya dari tiap activity. Ini. Lalu setelah itu kita buat network diagramnya. Lalu dengan kita buat durasinya. Di sini kita hitung TE, nilai TE dan juga TL, di mana tadi sudah dijelaskan. Untuk TE itu, kalau misalnya ada 2, kita pilih yang maksimal. Untuk TL itu sebaliknya kita pilih yang minimal. Nah, setelah kita mendapatkan nilai TE dan TL, maka kita bisa lihat maka kita bisa tentukan critical path-nya, di mana TE dan TL-nya itu bernilai sama gitu, atau berselisih 0, seperti itu. Nah, di sini kita dapatlah critical path-nya 1, 3, 4, 6, 7. Lalu kita hitung durasinya, maka sama dengan 24 hari. Jadi expected days-nya 24 hari. Selanjutnya kita hitung variance of activity. Di sini dengan rumus yang tadi, rumus variance TP min TO dibagi 6 di pangkat 2. Pangkat 2. Nah, kita sudah dapat nilainya ini. Lalu kita jumlahkan nilai variance yang termasuk dalam critical path. Sehingga kita dapatlah hasil 4,11111. Nah, setelah itu kita cari standard deviation-nya dengan mengakarkan nilai total dari variance of activity in critical path tadi, yaitu akar dari 4,1111, yaitu sama dengan 2,02. Nah, sekarang kita sudah punya nilai standard deviation. Sekarang kita hitung probabilitas project untuk selesai dalam 22 hari. Maka ZO sama dengan TS min TE dibagi standard deviation, lalu ZO itu sama dengan 22. Kita akan menghitung probabilitas projectnya selesai dalam 22 hari, dan time expected-nya itu ada 24, jadi 22 dikurang 24, kita bagikan standard deviation 2,02. Nah, kita dapatlah nilai ZO-nya ini min 0,99. Sekarang kita lihat nilai ini di tabel normal. Min 0,99 ini. Min 0,9, lalu di sini 0,9. Maka hasilnya adalah 0,16109. Lalu kita kalikan 100%, jadi probabilitas project ini selesai dalam 22 hari, yaitu sama dengan 16,109%. Itu saja penjelasan part completion dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun salah kata, akhir kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.